disebutkan di sesi 5 ini kita akan berbicara tentang training and development atau pelatihan dan pengembangan. Oleh sebagian orang, ya, pelatihan dan pengembangan itu kerap kali ditafsirkan sama. Menurut Ibu Bapak sekalian, kenapa kok? Padahal kan beda ya. Ada perbedaan pelatihan dan pengembangan itu. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira mengapa kok seringkali kita menemukan pelatihan dan pengembangan itu ditafsirkan sama gitu? Ada yang bisa menjawab? Kita diskusi dulu sambil menunggu Mbak Agnes. Sudah kembali Mbak Agnes. Ya, silakan. Siapa yang ya? Ya, Prof, untuk perbedaannya, persamanya. Siapa nih, Pak Murs Agus? Iya. Iya, kenapa? Menurut Bapak gimana? Seringkali kan orang pelatihan pemaaf sama aja gitu. Dan istilah-istilah itu dalam penulisan juga ada yang menyamakan. Itu kira-kira kenapa, Pak ya? Mungkin anggapan orang itu kan persamanya itu sama-sama orang itu melalui apa namanya pembelajaran ya, secara luas ya. Cuman kalau kita terus lebih dalam, ternyata banyak sekali perbedaannya itu antara pendidikan dan pelatihan itu ternyata. Ya. Memang sih, Pak. Ya, jadi kenapa? Ya, jadi apa namanya, kalau seringkali kita sering samakan tadi mungkin dari aspek apa pembelajaran itu sama gitu kan, cuman berbeda. Kalau kita lihat dari apa sisi-sisi lainnya kan kita perlu tahu lamanya itu pendidikan dan pelatihan kan juga berbeda ya kan. Dari sisi waktu pendidikan itu kan bisa sampai waktu yang lama, kalau pelatihan itu kan sifatnya singkat aja beberapa bulan gitu kan ya. Iya. Kemudian dari apa yang di ilmu yang dikasih itu juga kalau di pendidikan itu kan sifatnya general ya, luas. Sedangkan kalau yang di training ini kan hanya sifat yang khusus-khusus aja gitu kan. Oke. Gitu mungkin Iya. Ini karena kenapa ya? Kenapa kok training and development itu kerap ditafsirkan sama? Ini menurut saya karena frasa pelatihan dan pengembangan SDM itu satu kesatuan yang utuh gitu. Jadi sama aja gitu orang menganggap, padahal mereka ya ada sih persamaannya. Yang pertanyaan yang kedua, mana duluan? Pelatihan ataukah pengembangan? Pelatihan dulu kayaknya, Prof. Pelatihan dulu, baru ada pengembangan. Pengembangan, iya. Oke, Mbak Mira ya. Mia. Oh, Mbak Mia. Iya, Prof. Oke. Ada yang bisa menjawab yang lain? Mana duluan? Training dengan development. Ada training dulu, ada development dulu. Kalau training dulu, Prof. Training dulu. Prof. Ya. Training Siapa? dulu, Prof. Training dulu. Iya. Oke. Ada jawaban yang lain? Training dulu apa development dulu? Training sama development itu sama aja sih, Dok. Prof, apa namanya, sama-sama memberikan pelatihan. Kalau untuk training itu pelatihan atas dasar kebutuhan saat ini gitu. Kalau sedangkan untuk development itu untuk masa yang akan datang. Betul. Nah, itu memang ada di dalam apa namanya, dalam kuliah saya yang video pembelajaran. Oke. Kebetulan sudah baca, Dok. Sudah dengerin. Oke. Kalau memang di dalam apa namanya, kuliah saya memang seperti itu, tapi ada sedikit yang menggelitik sebetulnya. Training ya, sebenarnya training itu kan juga bisa merupakan salah satu dari model pengembangan selain model-model yang lain gitu ya. Jadi training ini bisa untuk mereka yang baru masuk ya pada saat orientasi, setelah orientasi itu
bisa juga mereka yang sudah menjadi pegawai di situ, ya, perlu pengembangan, kemudian diadakan training. Nah, itu juga bisa dari Ya. dua sisi yang berbeda, ya itu. Jadi, oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang dari pelatihan itu juga kalau kita lihat latihan atau training, ya, itu kan merujuk kepada cara untuk memperoleh pengetahuan atau keahlian sebagai sebuah hasil dari pembelajaran mengenai misalnya mengenai kejuruan atau keahlian praktis ataupun pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi spesifik yang berguna. Nah, training, ya, juga sebuah konsep manajemen sumber daya manusia yang sempit, yang melibatkan aktivitas pemberian instruksi khusus yang direncanakan, seperti misalnya pelatihan terhadap prosedur operasi pelatihan yang spesifik, atau pelatihan keahlian seperti misalnya pelatihan yang berhubungan dengan tugas, dengan program pengendalian pekerjaan. Nah, jadi kata pelatihan itu sebenarnya kan asal katanya latih, ya latih. Ditambah awalan pe dan akhiran an. Jadi bisa dikatakan itu artinya itu sesuatu yang telah terbiasa. Jadi keadaan telah biasa yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar ataupun atau diajari, ya. Jadi latihan bisa berarti pelajaran untuk membiasakan diri ataupun memperoleh kecakapan tertentu. Nah, jadi bisa dikatakan juga suatu proses yang meliputi serangkaian upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh para tenaga profesional dari kepelatihan itu dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka. Ya, nah, bisa juga dikatakan training itu adalah suatu proses melatih karyawan baru atau karyawan yang akan memperoleh penempatan baru dengan keterampilan dasar yang diperlukannya untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi ada dua di sini, ya, arti daripada atau manfaat atau kegiatan daripada planning itu sendiri. Baik, kita tuh kadang-kadang berpikir, saya sudah berbicara di video conference, video pembelajaran. Ketika saya bacakan lagi, apa tidak bosan gitu, student? Saya tanya dulu itu. Saya kan sudah membaca. Hah? Kenapa, Pak? Seharusnya Pikon ini ya membahas hal-hal yang bersifatnya ini ya, diskusi, kemudian pengembangan. Tidak usah, artinya tidak usah saya bacakan semua gitu ya, Pak ya? Betul, boleh Bu. Ya, Yang poin-poinnya aja, Prof. Kenapa? Poin-poinnya aja, Prof. Oke. Jadi karena kan Bapak Ibu juga sudah mendengarkan, kok bolak-balik sih rasanya kok, kecuali yang video pembelajaran itu bukan saya, mungkin saya bisa nambah-nambahin gitu ya. Nah, tapi ini pun masih banyak yang harus saya tambahkan. Jadi mungkin tidak persis dengan apa yang diberikan, tapi saya mencoba untuk tidak keluar dari jalur itu. Seperti tadi saya menambahkan bahwa training itu ada dua sisi, ya. Itu yang tidak tertulis di sana. Baik, coba lihat yang di dalam PowerPoint, Mbak Agnes. Oke. Nah, jadi di sini pendahuluannya dikatakan bahwa perusahaan itu tidak merencanakan kebutuhan training dan pengembangan, ya, atau development karyawan dalam perusahaan. Seringkali training dan development itu hanya direncanakan sekedarnya tanpa memperhatikan efektivitas dan kegunaannya di dalam bisnis perusahaan. Tidak semua, tapi banyak, ya. Jadi kadang-kadang asal untuk memenuhi akreditasi gitu kadang-kadang. Ya. Jadi tidak hanya perusahaan, tapi organisasi dalam hal ini juga bisa berarti seperti itu. Sebenarnya training dan development ini dapat menjadi investasi yang bernilai tinggi dalam perusahaan jika pengelolaannya itu benar-benar diperhatikan.
dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan yang direncanakan. Lalu bagaimana merencanakan kebutuhan training? Melaksanakan training yang efektif sampai dengan mengevaluasi training sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia di dalam satu perusahaan. Nah, hal ini tentunya di sini dikatakan harus didukung dengan komitmen yang besar ya, oleh manajemen untuk perencanaan, perancangan, pelaksanaan sampai dengan mengetahui sejauh mana efektivitas training melalui evaluasi training baik sebelum training dilaksanakan, selama training dilaksanakan sampai dengan pasca training. Apakah seluruh evaluasi yang dilakukan itu telah mencerminkan korelasi antara target dengan hasil yang dicapai? Biasanya ada apa namanya kuis ya sebelum dilaksanakan, kemudian setelah dilaksanakan, kemudian gapnya itu bisa menghitung efektivitas. Ya. Awalnya berapa persen dia tahu tentang materi itu. Di akhir setelah diberi materi itu pengetahuan peserta itu sejauh mana, itu ada rumusnya untuk menghitung itu. Nah, jadi training and development ini juga untuk menutup gap antara kecakapan dan kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan. Dan diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan. Nah, pelatihan atau training ini dilaksanakan memang untuk memperbaiki penugasan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Nah, ini berarti untuk karyawan yang sudah ada di situ, bukan karyawan baru. Ya. Nah, berarti ini pelatihan masuk di dalam pengembangan. Jadi pengembangan itu juga merupakan ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat dari pekerjaan. Ya. Nah, jadi kalau kita melihatnya di sini, next. Nah, ini perbedaannya. Ya, perbedaannya di sini antara training dengan development. Ya, tentunya dari tadi saya artikan bahwa pelatihan itu ada dua sisi, ada dua kegunaan gitu. Ya. Di sini dibedakan fokusnya pada kebutuhan pekerja saat ini, betul, current. Tadi Mbak Mia sudah mengatakan, dan juga kalau pengembangan itu untuk yang akan datang, ya, to the future. Penggunaan pengalaman pekerjaan di sini rendah, kalau pengembangan itu tinggi, yaitu jadi apa namanya, pengembangan itu sudah ada dan lebih dikembangkan. Jadi tidak usah saya bacakan. Next. Ya, lanjut. Tekniknya on the job training, ya, ada juga melakukan teknik presentasi dengan metode simulasi, itu termasuk dalam off the job training. Nah, faktor yang menentukan metode yang terbaik itu dilihatnya dari biasanya efektivitas biayanya bagaimana. Ya. Kalau saya lebih setuju bukan efektivitas di sini, tapi efisiensi. Efisiensi biayanya bagaimana untuk pelaksanaan tersebut. Isi program yang dikehendaki, kelayakan fasilitas, preferensi dan kemampuan peserta tentunya, preferensi dan kemampuan instruktur, dan juga prinsip-prinsip belajar. Itu teknik latihan dan pengembangan. Next. Ya, ini langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya mengembangkan kapabilitas yang mendasar dari para pekerja, mendorong kemampuan beradaptasi, ya, memajukan pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi, menciptakan dan menyebarkan pengetahuan baru di seluruh organisasi dan memfasilitasi komunikasi dan juga fokus. Oke. Nah, sekarang lanjut coba. Oke. Ini adalah beberapa definisi. Saya kira bisa dibaca. Lebih baik saya
menekankan kepada pengembangan, karena di dalam materi ini lebih kepada training saja, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa katanya Mondi itu katanya buyers, ya, itu hampir semuanya hampir sama sih, cuma ada beberapa perbedaan tapi maknanya sama sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari para ahli, pendapat para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan itu merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum serta pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi. Next, ini masih kalau ya lanjut coba Agnes. Ini perbedaan pendidikan dengan pelatihan, saya kira tidak terlalu signifikan, ya. Yang jelas pendidikan itu tentunya ada kriterianya, termasuk ada lebih ke teoritis, ya. Kalau pelatihan itu lebih kepada praktika dan kemudian berjenjang, ya. Dan kalau pelatihan itu kan tidak berjenjang. Kalau pendidikan berjenjang, ya. Kemudian juga kognitif, bagaimana cara berpikir itu di pendidikan, tapi kalau di pelatihan itu juga penekanannya pada keterampilan. Next. Nah, masih training, ini analisis kebutuhannya. Jadi training needs analysis itu ada analisis untuk bagaimana kebutuhan pelatihan itu apa sih, ya. Mulai dari tantangan yang dihadapi dan tujuan organisasi di masa depan. Tuh. Menilai kinerja karyawan yang disyaratkan juga guna menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Kemudian menilai keahlian, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki untuk mencapai kinerja. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi karyawan guna menjembatani kesenjangan tadi, gap itu tadi. Next. Ya lanjut, Agnes. Ya, tantangan ini rasanya kalau sebetulnya sudah diberikan dulu, ya. Tapi kita enggak apa-apa, saya coba baca aja lagi. Yang pertama keusangan, apa sih bentuknya keusangan itu? Ya, bisa kita lihat ada perkembangan terhadap kebutuhan yang akan teknologi baru, ya. Ada prosedur baru atau sistem-sistem yang baru, dan itu banyak berubah. Semakin cepat perubahan yang terjadi dan semakin besar juga keusangan itu dapat, ya, yang dapat terjadi. Karena itu diperlukan pelatihan penyesuaian terhadap teknologi yang baru. Itu yang disebut dengan keusangan. Tentunya perubahan sosioteknis, seperti misalnya penggunaan mesin otomatis, memaksa perusahaan untuk merancang kembali program pengembangannya, ya, dan perubahan sikap budaya untuk memberikan peran kepada tenaga kerja perempuan misalnya dalam lingkungan kerja, ya. Nah, ada juga labor turnover, di mana karyawan itu banyak mengundurkan diri untuk bekerja di perusahaan lain. Itu merupakan tantangan tersendiri bagi sumber daya manusia untuk bagi MSDM, bagi MSDM untuk melihat kembali kebijakan yang telah diterapkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Ya, ini masih training. Next. Nah, ini bicara masalah pengembangan. Di sini dikatakan pengembangan adalah aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi. Ya. Nah, sebelum sampai bicara tentang proses dari pengembangan ini, ya, saya ingin sampaikan bahwa kita bicara masih pengertian pengembangan sumber daya manusia. Saya kira bisa dipastikan bahwa semua perusahaan itu pasti ingin memiliki karyawan yang unggul. Saat menerima karyawan bekerja, harapannya karyawan yang melamar itu berkualitas tinggi. Sebab apa? Sebab dengan karyawan yang unggul, maka mereka berharap semua yang
dikerjakan oleh para karyawan itu sempurna. Bisa mengerjakan tugas dalam waktu singkat, selesai dengan cara yang efisien. Jadi, namun harus diingat bahwa harapan itu tidak akan selalu sempurna. Apa yang direncanakan kadang meleset. Atau ada saat di mana kinerja karyawan itu menurun, menjadi landai. Nah, tidak semua karyawan bisa memenuhi kriteria yang diinginkan. Tidak selamanya apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan harapan. Kadang masalah datang dan menghambat kinerja. Karena itu perlu diadakan pengembangan SDM ya secara berkala. Jadi artinya tidak hanya sesaat tapi berkala dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Ya. Jadi menurut saya sebetulnya sumber daya manusia itu adalah meliputi bukan hanya orangnya, tapi dia meliputi daya pikir, daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu atau manusia. Ya. Karena itu kan dikatakan bahwa SDM itu menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Nah, kita tahu apa sih yang termasuk SDM itu? Satu, tenaga kerja, tenaga ahli, dia pemimpin, pengusaha, ataupun produsen dan bahkan konsumen. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara tentang training, pengertian training. Oh, di sini kan pengembangan karyawan atau masih dalam beberapa definisi ya daripada apa sih pengembangan sumber daya manusia itu. Ada beberapa yang mengatakan bahwa pengembangan SDM itu suatu usaha untuk meningkatkan keterampilan teknis teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan. Di sini dikatakan juga pengembangan juga merupakan suatu proses dari pelatihan untuk meningkatkan keahlian serta pengetahuan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, pendidikan yang berkaitan dengan perluasan pengetahuan umum dan latar belakang, di mana beberapa kelompok yang perlu dilatih atau manager operational, job training and apprenticeship ya, dan para manajer dalam rangka decision skill ataupun job knowledge. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam penentuan kebutuhan ini melalui analisis kebutuhan pelatihan seperti misalnya ya, melalui performance analysis. Kinerja jabatan apa sih yang dibutuhkan? Baru di situ menentukan kinerja jabatan yang dibutuhkan, titik kritis output yang diharapkan ya. Kemudian tugas apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja jabatan tersebut. Dan juga menentukan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas itu dengan baik. Kemudian menentukan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja jabatan seperti misalnya ada desain jabatan atau juga mungkin ketersediaan dari sumber daya. Kemudian menyusun skala prioritas dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa pengembangan karyawan ini adalah usaha untuk meningkatkan keterampilan tadi, baik keterampilan maupun pengetahuan umum untuk karyawan. Ya, jadi hampir sama semuanya definisi itu. Anda bisa lihat di internet para definisi tentang pengembangan dari para ahli itu banyak sekali. Ya, ada dari Armstrong itu yang mengatakan Armstrong itu pengembangan SDM itu berkaitan dengan pemberian kesempatan belajar, pembuatan program-program training, dan melakukan evaluasi untuk program yang telah dilakukan untuk pengembangan kemampuan karyawan atau pegawai tadi di dalam suatu organisasi. Lain lagi dengan Stewart mengatakan bahwa sumber daya manusia itu adalah MSDM itu adalah berbagai aktivitas atau kegiatan yang diarahkan pada sebuah pembelajaran untuk perorangan ataupun kelompok. Jadi kalau bisa disampaikan lebih singkat bahwa
pengembangan SDM itu sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar bisa menaikkan produktivitas perusahaan. Dengan kemampuan SDM yang ada dalam perusahaan itu akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasi seperti halnya yang ada di dalam beberapa kasus yang ada di perusahaan atau organisasi. Next coba, Agnes. Ya. Nah, yang kedua adalah berbicara kita menyediakan task analysis atau analisis tugas dari dari organisasi itu kan kita melihat ada beberapa tugas apa yang dibutuhkan. Tentunya di sini tugas untuk mewujudkan kinerja jabatan tadi, tentukan keterampilan yang dibutuhkan, kemudian merumuskan skala prioritas dan kemampuan dan keterampilannya. Yang ketiga adalah cara yang ketiga melalui kompetensi tadi. Pertanyaannya adalah kompetensi apa yang dibutuhkan. Ya, tentukan kebutuhan kompetensi, menentukan kemampuan dan keterampilan, kemudian kembali merumuskan skala prioritas. Yang keempat adalah melalui planning need survey. Ya, di sini pertanyaannya adalah kemampuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan, needs. Ya, nah, jadi menentukan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan, kemudian menyusun juga skala prioritas tentang kemampuan dan keterampilan, kemudian merumuskan untuk kurikulum pelatihan. Next. Itu tujuan. Iya. Ini kembali ke pelatihan. Tujuan daripada pelatihan. Tujuan pelatihan ini mengatakan yang pertama di sini dikatakan adalah bahwa dengan adanya pelatihan maka jangka waktu yang digunakan karyawan untuk memperoleh keterampilan akan lebih cepat. Diharapkan karyawan akan lebih cepat pula menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dihadapinya. Kemudian improve performance on the present job. Jadi pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan dalam menghadapi pekerjaan yang sedang dihadapi atau saat ini, betul tadi. Ya. Kemudian attitude formation itu diharapkan dapat membentuk sikap dan tingkah laku para karyawan di dalam melakukan pekerjaannya. Titik beratnya biasanya pada peningkatan partisipasi dari karyawan, kerjasama, dan juga loyalty terhadap perusahaan. Aid in solving a present problem itu biasanya untuk dapat membantu memecahkan masalah-masalah operasional perusahaan sehari-hari. Juga yang berikut adalah bahwa pelatihan tidak hanya mempunyai tujuan jangka pendek, tetapi jangka panjang yaitu mempersiapkan karyawan, fill manpower needs, itu mempersiapkan karyawan memperoleh keahlian dalam bidang tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian juga diharapkan benefits to employee themselves itu mengatakan bahwa diharapkan para karyawan yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi, mereka itu akan semakin berharga bagi perusahaan dan semakin bermanfaat kepada mereka juga. Selain itu juga akan menambah nilai atau manfaat dari karyawan itu sendiri yang akan membuat karyawan yang bersangkutan itu memperoleh rasa aman di dalam melakukan pekerjaannya sehingga menumbuhkan kepuasan bekerja di dalam dirinya. Ya, itu tujuan daripada training. Next. Ya. Sebelum melaksanakan pelatihan, maka terlebih dahulu perlu diketahui prinsip pelatihan itu sehingga arah dan sasaran pelaksanaan pelatihan menjadi lebih jelas dan lebih mudah. Ya. Dia ada 5 prinsip. Pertama, participation. Artinya dalam pelaksanaan pelatihan, para peserta itu harus ikut aktif, berpartisipasi. Karena dengan partisipasi, peserta itu akan lebih cepat menguasai dan mengetahui berbagai materi yang diberikan. Karena itu saya juga sering kali menyimak yang ada tindak. Baik, silakan Mbak Dedek. Ya, jadi saya bahwa sampai di mana tadi partisipasi ya.
seringkali saya di dalam, tidak hanya dalam pelatihan, dalam kelas pun saya selalu menekankan partisipasi itu penting. Karena apa? Dengan berpartisipasi menunjukkan bertanya ataupun menjawab ataupun menanggapi, arti yang saya berikan pelatihan itu dia mengerti tentang materi yang saya berikan. Ada juga yang diam karena sudah mengerti, atau tidak bertanya karena tidak mengerti, ya. Ada juga yang mengerti, bertanya dan menanggapi atau membandingkan dengan pendapat yang lain. Ya, itu kriterianya banyak, ada 4 tidak sama. Yang kedua repetition, artinya ulangan, mengulang. Repetition itu karena dengan mengulang ini peserta itu akan lebih cepat dan memahami serta mengingat apa yang diberikan. Yang ketiga ada relevance, artinya harus saling berhubungan. Contoh para peserta, sebagai contoh para peserta pelatihan itu terlebih dahulu diberikan penjelasan secara umum tentang suatu pekerjaan sebelum mereka mempelajari hal-hal khusus dari pekerjaan tersebut. Yang keempat ada transference, itu artinya program pelatihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang nantinya akan dihadapi dalam pekerjaan yang sebenarnya. Yang kelima adalah prinsip training, itu ada feedback. Ya, artinya setiap program pelatihan yang dilaksanakan itu selalu dibutuhkan umpan balik, yaitu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program pelatihan ini. Dengan adanya umpan balik itu, maka peserta itu akan dapat memperoleh informasi tentang hasil yang dicapai. Dan hal ini akan meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja, serta dapat mengetahui hasil kerja mereka. Nah, next itu prinsip training. Ini ada beberapa menurut lama, ini buku lama 2006, ada beberapa metode ya yang digunakan untuk oleh perusahaan itu di dalam melaksanakan program pelatihan. On the job training, ya, ada off the job teknik, ya, itu banyak sekali. Ada job instruction training, job rotation, tidak perlu saya sampaikan satu persatu. Ada on the job teknik, ya, ada juga off the job teknik di luar. Ya, next. Ya, lanjut. Kita tadi dari berbagai macam metode training kan kita bisa memilih. Dasar memilih itu apa sih dasarnya? Ya, jadi pemilihan metode pelatihan didasarkan pada pertimbangan. Pertama, dari hasil identifikasi, yaitu bentuk hasil pembelajaran yang diharapkan melalui pelatihan. Kemudian setelah mengidentifikasi, kita mempertimbangkan fasilitas pendukungnya, metode dan transfer dari pelatihannya. Evaluasi biaya ya, yang dibutuhkan, kemudian pertimbangan efektivitas dari metode pelatihan, pengembangan secara informal, ya. Jadi untuk menentukan program pengembangan yang diterapkan itu ada pengembangan secara informal, yaitu pengembangan yang lebih ditujukan pada inisiatif pribadi perorangan. Seiring dengan perkembangan lingkungan kerja, biasanya perlu disadari oleh setiap pribadi untuk turut menambah ilmu pengetahuan mengenai pekerjaan yang sedang dijalani. Yang kedua adalah pengembangan secara formal. Tentunya ini adalah menekankan peranan perusahaan untuk melakukan pengembangan secara intensif demi kebutuhan perusahaan. Jadi harus dilakukan oleh perusahaan guna memperoleh sumber daya yang siap untuk bersaing. Ya, next. Dimensi pemilihan training, ya, artinya dimensi program pelatihan yang efektif itu diberikan perusahaan kepada karyawannya. Pengukurannya bisa dapat diukur melalui isi pelatihan. Apakah isi dari program pelatihan itu relevan, sejalan dengan kebutuhannya, dan apakah pelatihan tersebut up to date. Yang kedua, metode pelatihannya, ya, sikap dan keterampilan instruktur, lama waktu pelatihan,
fasilitas pelatihan. Nah, kalau tolok ukur yang dipergunakan untuk hasil pengembangan sedikit berbeda, yaitu adanya perubahan kinerja. Dan ini dilihat apakah program pelatihan itu berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Yang kedua, nampak tidak ada perubahan perubahan kepribadian dan tingkah laku. Kemudian juga ada ujinya, ada diuji dan ada penilaian oleh peserta pengembangan itu sendiri bisa juga dilakukan. Ya. Jadi kalau bisa saya tambahkan, ya, ini dimensi program. Oke, sebelum itu masih pengembangan. Sebetulnya kalau kita bicara, sebentar, belum ke sini Mbak Agnes. Halo, ini dulu saya, sebelumnya saya habiskan ini dulu ya. Jadi dimensi pemilihan training, tadi dimensi pemilihan masih dalam tadi pengembangan ya. Ini pelatihan atau training. Dimensi program pelatihan yang efektif itu sama, ini metode pelatihan, metode pelatihan. Oh sudah, ini sudah yang tadi sama. Next. Oke, bentar. Ini mata saya nih kok nggak anu ya. Oke. Ini tambahan dari saya. Ya. Arti pentingnya program pelatihan dan pengembangan, ya, jadi jadiin satu, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, ya, SDM. Jadi dilihat ada di situ faktor internal dan eksternal, ya, yang di atas sendiri. Jadi kalau saya bisa jelaskan di sini bahwa adanya faktor internal dan eksternal dari suatu organisasi itu pasti dia akan menimbulkan adanya suatu tuntutan, ya, yang harus segera dilaksanakan. Ada tuntutan. Nah, untuk melaksanakan tuntutan itu diperlukanlah usaha-usaha pengembangan kompetensi SDM, yaitu mencakup di dalam 3 aspek. Kita lihat di situ aspeknya adalah ada kognitif, ada psikomotor, dan ada juga afektif, ya, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja. Baik, ada tiga aspek di situ, di mana usaha pengembangan kompetensi SDM yang dimaksud itu bisa berupa pendidikan, ya, ada pelatihan, ada juga pengalaman kerja. Jadi dengan diadakannya pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja itu, maka diharapkan suatu perusahaan atau organisasi itu akan mampu, ya, pertama adalah memperbaiki kinerja. Ya. Jadi suatu organisasi yang melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja kepada anggotanya, maka anggota dalam organisasi itu akan dapat memperbaiki kerjanya secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah membantu karyawan baru. Pendidikan dan pelatihan itu sangat diperlukan oleh karyawan baru dalam melaksanakan tugas barunya. Dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan, itu membantu karyawan baru dalam mengenali dan memahami lingkungan kerjanya, mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Yang ketiga adalah meningkatkan kepekaan. Ketika terjadi sesuatu yang mengancam suatu organisasi, maka sumber daya manusia yang kompeten akan mengetahui apa yang akan terjadi pada organisasinya. Sehingga dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja itu mereka akan mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Ya. Yang berikut adalah mempersiapkan promosi. Ya. Nah, SDM yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja tadi akan memiliki kompetensi yang lebih besar daripada mereka yang tidak mengikutinya.
sehingga SDM yang telah mengikuti usaha pengembangan kompetensi dapat membaca situasi yang terjadi dan dapat menentukan kebutuhan apa yang sedang diharapkan oleh masyarakat atau oleh konsumen, ya, pelanggan di luar sana, sehingga mereka dapat menemukan promosi apa yang sedang dibutuhkan masyarakat pada saat itu. Apakah harga, apakah kualitas, apakah waktu, jadi just in time kah, apakah just in quality ataupun just in quantity. Mana yang dibutuhkan, mereka sudah bisa melihat dari hasil analisis tentunya. Yang kelima adalah mengembangkan individu. Kita tahu bahwa pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja itu dapat ini ada beberapa yang diperoleh dari sumber daya manusia yang kompeten ini. Di antaranya di sini dikatakan reduction in error. Apa itu? Ya. Jadi reduction in error itu setelah diadakan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja tadi, organisasi dapat mengurangi tingkat kesalahannya, reduction in error. Kenapa? Sebab SDM itu jadi mampu menganalisis kebutuhan yang diperlukan dan juga dia akan mampu dalam mencari solusi ketika terjadi ada suatu ancaman di dalam organisasinya. Jadi reduction in error. Yang kedua adalah reduction in turnover, ya, perputaran. Dari pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi atau perusahaan itu diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing, sehingga akan mengurangi adanya pergantian posisi di dalam pekerjaannya. Jadi tidak diganti oleh si A harus ke bagian yang X dan itu akan berkurang. Jadi perputarannya akan lebih bisa dikurangi dan diantisipasi. Yang ketiga adalah increase in production. Nah, SDM yang tadi telah mengikuti proses pelatihan pendidikan itu mampu menganalisis kebutuhan yang ada dan berkembang di masyarakat, sehingga perusahaan itu dapat meningkatkan jumlah produksinya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang berikut adalah perubahan attitude. Nah, biasanya di dalam proses pendidikan dan pelatihan itu SDM itu kan dilatih untuk menjadi individu yang mandiri, individu yang berperilaku baik dan sesuai dengan etika yang berkembang baik di masyarakat maupun di lingkungan kerjanya sendiri. Yang berikut adalah ability to advance. Jadi di sini dikatakan bahwa pendidikan yang pelatihan dan pendidikan yang diajarkan kepada individu itu diharapkan dia dapat meningkatkan keahlian dan kompetensi mereka masing-masing, sehingga si organisasi atau perusahaan ini dapat mencapai tujuan bersama dan dapat membawa organisasinya menjadi lebih baik lagi. Nah, yang berikut ya, atau supervisor. Nah, kurang R itu. Jadi SDM tadi akan mampu memotivasi dirinya karena mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan di dalam organisasi tanpa menunggu perintah dari atasannya. Dia kreatif untuk menciptakan pekerjaannya untuk menjadi lebih efektif, cepat selesai, dan bisa mencapai target gitu ya. Jadi dia ciptakan sendiri bagaimana saya harus menyelesaikan suatu surat menyurat misalnya. Jangan sampai ada tersisa surat yang harus dikerjakan hari itu, ya, tidak dia kerjakan, jadi akhirnya jadi numpuk. Itu pun merupakan salah satu bagian dari sini. Jadi dengan kata lain, SDM itu akan dituntut untuk lebih aktif sehingga pengawasannya akan menjadi lebih mudah. Yang berikut adalah yang disebut dengan new capabilities.
tentunya kalau kita lihat SDM yang memiliki kemampuan dan kecakapan baru setelah mendapat pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh organisasi tadi, di mana di sini pelatihan dan pengembangan SDM itu memiliki arti penting bagi suatu perusahaan, ya. Atau organisasi ataupun instansi, ya. Jadi dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM itu diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini juga akan mempunyai nilai-nilai positif bagi sumber daya manusia yang bekerja di suatu organisasi itu ataupun bagi perusahaan itu sendiri. Banyak faktor sih yang harus dilaksanakan dan saling terkait demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Ya. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan ya bahwa bukan menyimpulkan sih ini di akhir perbincangan kita ini sebenarnya bahwa pelatihan itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari pengetahuan dan kemampuan di dalam bidang tertentu yang dengan sengaja diberikan melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk mencapai kerja efektif yang berkualitas. Nah, kalau pengembangan itu ada development itu adalah suatu juga yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan teoritis, ya, konseptual dan moral. Moral dari karyawan itu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan untuk dapat memperoleh tujuan umum bersama. Kalau dibandingkan pelatihan itu lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan ataupun fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini atau disebut dengan current job oriented. Sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan itu adalah peningkatan kinerja individu di dalam jabatan atau fungsi saat ini. Kalau pengembangan lebih cenderung bersifat formal, dia menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana kalangan tenaga kerja itu dapat memperoleh dan mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang tadi untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang individu. Sedangkan pengembangan merupakan penyiapan, ya, dengan kata lain, penyiapan individu untuk mengemban tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Nah, pengembangan ini biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual ataupun emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan itu menjadi lebih baik. Ya, nah, itu yang bisa saya tambahkan. Ada pertanyaan, barangkali kita bisa berdiskusi. Ya, silakan. Halo. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, ini masalahnya tidak terlalu sulit, dan itu sudah terbiasa dilakukan. Tadi dikatakan kan biasa gitu, sudah biasa didengar, biasa dilakukan oleh, dan kita mengalami sendiri. Ya, siapa? Ya, monggo. Dengan siapa saya nih? Yasman, Prof. Izin Prof, ya, mau bertanya, silakan. Prof. Sudah bisa. Tadi Anda mengatakan masih nyimak saja. Ya, silakan Mas. Mas Yasman. Iya, Prof. Izin, Prof. Ini saya mau, iya. Izin, Prof. Mau bertanya, Prof. Tadi kan dijelasin bahwasannya pentingnya training dan development untuk karyawan ya, Prof, ya. Ini yang perlu saya tanyakan, yang bagan Prof. itu ya.
Iya, mengapa development penting bagi karyawan? Yang Itu mana? ya. Yang ini? Iya. Ini ya pengembangan tidak hanya bagi jadi development itu hasilnya nanti pengembangan sumber daya manusia itu Iya. penting baik bagi karyawan sendiri ataupun bagi organisasi itu sendiri. Yang jelas bagi organisasi di dalam peningkatan produktivitas. Kalau bagi karyawan, ketika dia sudah mengikuti program-program pengembangan, dia akan satu manfaat ada kemungkinan untuk mengisi jabatan di atasnya yang lowong. Dengan meningkatnya pengetahuan dia, keterampilan dia, ya melalui pengembangan tadi salah satu di antaranya juga training. Itu dengan begitu dengan meningkatnya dia akan ada kesempatan untuk naik ke pangkatan. Tadi dikatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia itu juga diperlukan juga ketika ada jabatan yang lowong. Nah, itu tinggal atau juga bisa dikatakan di sini dia dengan naik pangkat ya karena dia punya keterampilan yang sudah pantas untuk menduduki jabatan tersebut dengan sendiri kan manfaat bagi dia apa income-nya dia juga akan meningkat. Jadi itu jadi ada dua, ada bagi organisasi, ada juga bagi karyawan itu sendiri. Begitu Mas Yasman yang dimaksud. Anda pernah mengikuti pelatihan di kantor? Siap, pernah Prof, pernah. Pernah. Apa manfaat yang Anda rasakan dari hasil penelitian, dari hasil pelatihan? Ini pelatihan itu dilakukan ketika Anda baru masuk ataukah ketika Anda sudah menjadi pegawai di situ? Yang Anda ikutin yang mana? Itu sudah masuk sih Prof. Sebelumnya kan di training dulu ya Prof ya. Jadi setelahnya kerjanya baru nanti ikut latihan lagi kalau misalkan ada yang belum. Gitu. Betul. Tapi setelah apa manfaat yang Anda dapatkan dari training tersebut? Kalau manfaat sih Prof, manfaatnya cukup banyak sih Prof ya. Jadi yang misalkan ada yang kita masih belum paham lah segala macam kan bisa kita nanti bisa tahu setelah ada apa namanya pembelajaran dikasih tahu langsung dari teman-teman setelah ada pelatihan. Gitu sih Prof. Ya, ya. Jadi kan dapat dirasakan manfaatnya. Jadi tadi saya katakan pelatihan itu ada ketika kita baru mau masuk ya, baru itu biasanya pelatihan untuk bagaimana mengenalkan dengan prosedur-prosedur yang ada dengan pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Itu ada beberapa pelatihan baru gitu. Tapi ketika Anda sudah di situ pelatihan itu akan ada lagi pelatihan dalam rangka pengembangan karir Anda atau dalam rangka pengembangan karir yang bersangkutan. Diadakanlah training lagi, trainingnya lebih khusus kepada peningkatan kemampuan yang sudah Anda miliki itu untuk bidang-bidang tertentu yang kiranya Anda bisa nanti akan bisa menduduki salah satu jabatan yang lowong yang di atas Anda sekarang. Itu pengembangan, itu manfaatnya. Ya, ya silakan. Ada lagi? Jelas, Mas Yasman ya? Siap, Prof. Ya, jelas, silakan. Prof. Siap. Thank you, ya, Prof. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Monggo yang lain. Mas Udi kok diam aja, Mas Udi? Halo. Ya, Prof. Izin tanya. Monggo Pak Agus. Ya, Prof. Sedangkan ini kan untuk apa namanya pelatihan karyawan ataupun training itu kan terkadang perusahaan itu apa namanya terbentur dengan biaya ya. Nah, kita tahu itu biaya training itu kan nggak murah ya. Nah ini biasanya tuh para perusahaan ini apa namanya menghitung itu kan untung ruginya itu. Kemudian apa namanya dan yang jadi tren sekarang ini adalah dengan adanya training secara online. Nah yang saya tanyakan ini keefektifan untuk
training online ini dibanding dengan yang offline itu sejauh mana ya efektifnya ini? Karena kan kalau perusahaan biasanya kan melihat antara training online sama offline itu kan lebih murah yang online-nya dibanding yang offline. Nah itu kadang-kadang perusahaan itu ngambil yang online aja yang biayanya murah. Dari tiket ke efektifnya itu kira-kira lebih bagus yang mana ya Pak? Mengenai bagus yang mana itu relatif Pak ya, tergantung pelatihannya yang mana. Tetapi kalau kita lihat sesuai dengan kebutuhan juga, ada pelatihan-pelatihan tertentu yang tidak bisa dilakukan online, tapi harus dilakukan secara offline ya, pelatihan seperti misalnya untuk yang menyangkut alat-alat ya, yang menyangkut perlengkapan, yang menyangkut juga mengenai selain alat-alat juga untuk melihat seperti kepribadiannya atau kesungguhannya, itu juga kan nggak bisa kalau online Pak. Jadi lebih kalau menurut saya ya lebih efektif untuk pelatihan kebutuhan akan pekerjaan tertentu tidak bisa dilakukan online. Akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan dengan offline ya, langsung gitu. Jadi tergantung yang mana yang kebutuhannya akan dipenuhi. Ya tentunya kan di dalam proses penerimaan itu pengadaan ya, dalam proses pengadaan sumber daya manusia itu juga kan melalui seleksi. Nah, di dalam seleksi itu kan kalau ada juga beberapa yang kalau misalnya kita lihat sampai dengan rekrutmen saja ya, belum sampai pada langkah-langkah yang selanjutnya itu bisa online. Ketika pada tahapan seleksi masih bisa, kalau itu seleksi administrasi ya itu masih bisa dilakukan online Pak. Tapi begitu dia harus psikotes ya, kemudian juga mungkin psikotes masih bisa Pak, online masih bisa. Tapi ketika akan seleksi wawancara masih bisa pakai online. Nah, tapi kalau pelatihan, kalau sudah sampai pada orientasi ya itu nggak bisa Pak. Nah, itu masih dalam, kalau pelatihan tentunya tadi saya sampaikan tergantung apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, tentunya berbeda satu dengan yang lain. Ya, kebutuhan untuk administrasi, kebutuhan untuk menjadi tenaga produksi, tentunya berbeda itu Pak. Begitu ya Pak Agus Mursid. Baik Pak. Ya, jadi tadi saya berbicara tentang perlunya adaptasi. Ya. Jadi kemampuan beradaptasi itu merupakan yang dibutuhkan ya untuk SDM saat ini. Nah, perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi misalnya Pak, pada dunia bisnis itu mendorong SDM itu untuk terus berubah. Bahkan pekerjaan yang dianggap penting bisa hilang dalam 3 tahun ke depan. Ya, karena itu kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja dalam tim, utamanya ya, itu merupakan komponen penting yang dibutuhkan SDM, selain kecerdasan intelektual. Nah, jadi ketika ada komponen penting, salah satu diantaranya itu yang kecerdasan, selain kecerdasan intelektual juga jadi harus ada bisa beradaptasi ya, kemudian bisa berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Nah, ada yang mengatakan bahwa personal branding itu perlu ya. Nah, dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa contoh nyata dari perubahan cepat ya dalam dunia bisnis itu seperti misalnya Gojek Pak ya, kita cerita Gojek. Nah, Gojek itu kan berawal dari perusahaan penghubung antara konsumen dan pengemudi ojek melalui media telepon genggam misalnya, yang kemudian bertransformasi menjadi platform digital sehingga membentuknya menjadi perusahaan teknologi. Nah, saat itu Gojek itu dia punya ambisi mentargetkan dirinya menjadi perusahaan financial technology nomor 1 di Indonesia, itu visinya dalam kurun waktu sekitar 6 tahun. Dan ini merupakan bentuk transformasi yang cepat dalam dunia bisnis.
tentu semacam transformasi semacam ini pun harus diimbangi dengan kecepatan adaptasi dari sumber daya manusia itu sendiri. Nah, selain mementingkan aspek kemampuan beradaptasi dan bekerja sama untuk bersaing dalam kompetensi pasar tenaga kerja sekarang ini, ya, maka konsep personal branding sebagai alat untuk memenangi persaingan itu juga penting. Apa sih personal branding itu? Yaitu bagaimana membuat diri kita untuk bisa berbeda dengan yang lain, bukan saja menjadi yang terbaik ataupun terpintar, ya. Tetapi hal ini kan merupakan proses yang membutuhkan waktu. Jadi penting untuk kita itu selalu mau belajar dan menikmati prosesnya untuk membentuk personal branding yang kuat. Jadi untuk apa kita mempunyai personal branding dalam satu perusahaan? Ya kita juga kan tidak sendirian yang dilatih itu, ya tidak sendirian yang dikembangkan karir kita itu, tapi ada banyak. Dan itu kan juga ada, kita harus butuh semacam personal branding yang mempunyai satu competitive advantage, ya, keunggulan di dalam bersaing dengan sesama yang ikut pelatihan itu. Nah, jadi seharusnya kita ingat bahwa berbagi pengalaman dalam proses membangun personal branding itu memerlukan masa adaptasi yang berat, ya, untuk menyesuaikan harapan perusahaan terhadap kemampuan diri kita saat apalagi saat kita baru lulus misalnya mendapatkan gelar sarjana. Ya. Hal ini kan bisa membuat diri kita ini banyak belajar secara mandiri dalam menghadapi masalah yang belum dipelajari sebelumnya. Jadi ketika tantangan itu datang, saat itulah ia menunjukkan kemampuan dirinya dan tetap ramah, ya, meskipun dalam kondisi yang tertekan. Nah, ketika Anda coba kita pengalaman saja, ketika baru masuk, ya, kita kan ada rasa apa ya yang disebut dengan problem solvingnya. Ketika kita baru masuk, kita harus tetap ramah, walaupun disingkuri, tidak disapa dan sebagainya. Kita harus tetap kuat karena kita butuh di situ, dan itu merupakan salah satu karakter yang ramah itu dan selalu percaya diri itu, ditambah dengan kemampuan, ya, kemampuan problem solving itu menjadi suatu personal branding bagi kita, dan ini tentunya didapatkan setelah melalui rangkaian proses pada setiap tantangan yang kita hadapi. Jadi selain personal branding di dunia nyata ini, ternyata personal branding di dunia maya juga tidak kalah penting, ya. Aspek media sosial saat ini cukup menjadi pertimbangan bagi para perekrut sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang baru. Nah, salah dalam melakukan personal branding di dunia maya bisa merusak citra diri di dunia nyata. Itu yang tadi pertanyaan dari Pak Agus Mursid, ya. Jadi saya ulangi bahwa aspek tadi kan kita melakukan mana sih yang lebih baik, gitu ya. Nah, aspek media sosial saat ini kan cukup menjadi pertimbangan bagi perekrut SDM baru di setiap perusahaan. Kenapa? Salah dalam melakukan personal branding di dunia maya bisa merusak citra diri di dunia nyata. Artinya bahwa kita bisa mengatakan, cobalah kita lakukan googling lah nama kita, dan itulah personal branding kita di dunia digital. Salah satu contoh misalnya, ya. Itu jadi sekaligus mungkin menjawab tadi Pak Agus Mursid. Dan itu tantangan sumber daya manusia saat ini, Pak, dan masa depan, termasuk seorang rekruter itu pun harus mengerti, ya, seseorang itu personal brandingnya seperti apa. Dan itu bisa menjadikan salah satu pertimbangan kalau kita mau menawarkan sesuatu jabatan kepada seseorang yang dari
sumber eksternal. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi? Halo. Banyak sekali memang tantangan-tantangan di dunia sumber daya manusia sekarang ini, tapi semuanya itu sekarang sudah bisa diatasi ya, setahap demi setahap. Jadi ya monggo kalau ada mau tanya lagi. Jadi pertanyaan saya ya tadi belum sudah terjawab sih sebetulnya, bahwa tadi saya ingin bertanya juga bahwa apa sih perbedaan antara pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Nah itu ada tiga poin ya. Apa sih perbedaannya antara pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia? Ya. Ada yang bisa menjawab? Halo. Tadi ada sih di situ, tiga-tiganya ada, jadi dibaca aja nanti ya. Jadi kalau kembali ke human resource development atau pengembangan sumber daya manusia itu, kata sumber daya itu kan menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis kata sumber itu diberi arti asal, ya. Sedangkan kata daya itu berarti kekuatan atau kemampuan. Jadi sumber daya dalam konsep human resource development itu artinya kemampuan atau asal kekuatan. Juga ada yang mengatakan bahwa sumber daya itu bisa diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang terbuka, atau ada kemungkinan juga dapat meloloskan diri dari kesukaran. Sehingga perkataan sumber daya itu tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi, yaitu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti misalnya memenuhi kepuasan. Dengan kata lain, sumber daya manusia itu bisa merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan itu berhubungan dengan suatu fungsi atau operational, ya. Itu dapat. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa SDM itu dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan ya, terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Dan juga banyak hal sih yang sudah kita bahas tentang definisi tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi apa sih SDM itu ya, pasti itu adalah manusia. Tadi saya sudah katakan beberapa definisi. Nah, sumber daya manusia itu bisa juga dikatakan dia ada seorang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan atau kontribusi dari usaha pencapaian tujuan organisasi. Jadi kalau kita melihat bahwa memang SDM itu salah satu unsur masukan atau input, ya, yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan kalau kita lihat itu ada sumber daya organisasi. Ya. Sumber daya organisasi itu ada orang, ada uang, ya, ada juga setelah money, machinery, ya, perlengkapan atau mesin, kemudian ada material, bahan untuk diproses, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan supaya dia memenuhi keinginan konsumen, kepuasan konsumen, maka perlu metode yang paling baik yang dipilih untuk untuk proses tersebut. Baru kemudian market dan informasi. Itu adalah disebut dengan sumber daya yang bisa menjadikan input di dalam proses untuk menjadikan bahan baku itu menjadi bisa menjadi yang
finish good yang bisa dijual. Apakah jasa juga bisa? Ya ada memang. Cuma kan memang peralatannya berbeda dengan yang manufacturing. Dan disitulah peran sumber daya manusia untuk memanfaatkan ya orang-orang yang ada di dalamnya bersama-sama dengan uang yang dimilikinya. Nah, itu kan Anda bisa merangkaikan apa sih hubungan antara manajemen, dalam hal ini manajemen, dengan sumber daya yang dimiliki organisasi yang kemudian akan menjadi fungsi dari organisasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita berbicara manajemen dengan POAC-nya misalnya, kemudian ada sumber daya organisasi, termasuk manusia, termasuk peralatan, termasuk operasional. Jadi mengaplikasikan, bukan implementasi, mengaplikasikan ya POAC itu untuk memberdayakan sumber daya organisasi bisa untuk menjadi itulah pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi, yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Ya, saya sudah cerita, ya, ada manajemen keuangan, manajemen operasional, itulah keterkaitannya. Ya, jadi di mana peran sumber daya manusia itu di situ ya, dia yang menggerakkan, dia yang mengatur, dia yang mengelola. Apakah itu dasarnya dari pencapaian suatu visi ya, yang sudah disepakati bersama. Jadi sumber daya manusia itu dikatakan sangat penting. Ada pertanyaan? Satu lagi, Pak. Mangga. Ya. Ini masalah ini Pak pendidikan karyawan ya. Pengalaman kita kan sudah banyak tuh yang kita memberikan pendidikan S1 ya untuk Pak karyawannya itu ya. Cuman banyak juga dari teman-teman kami ini yang begitu lulus sudah ini terus dia resign gitu. Nah, dan saya itu bagaimana sih cara kita memilih atau menentukan bahwa orang itu yang kita pilih itu sudah benar-benar memenuhi kriteria kita untuk kita memberikan jenjang pendidikan. Bapak suaranya putus-putus. Putus-putus ya, Pak? Halo? Iya, putus-putus. Halo? Iya, Pak. Iya. Ya, tadi di perusahaan kita kan ada program untuk jenjang pendidikan, Bro. Jadi selama ini sudah ada beberapa orang yang disekolahkan. Halo? Halo, ya disekolahkan terus sampai S1 gitu, terus setelah itu setelah lulus mereka masih kerja di perusahaan, terus habis itu resign. Nah itu kan, nah pertanyaan saya, bagaimana sih cara menentukan atau memilih karyawan yang akan kita pilih untuk dalam rangka supaya loyal? Ya, untuk yang pendidikan itu tidak jadi yang sebelum-sebelumnya gitu, Pak. Ya, memang banyak terjadi, Pak. Seperti jangankan di perusahaan, ya, di perguruan tinggi juga begitu, Pak. Ada disuruh sekolah, ya, dibiayai. Ada juga yang langsung karena merasa di luar itu sesudah dia meningkat tadi kemampuannya itu melalui pendidikan, dia merasa di luar gajinya lebih besar gitu ya. Jadi akhirnya dia ngikutin dulu beberapa waktu, terus setelah itu dia resign. Nah itu banyak terjadi juga. Ada juga yang dia pergi ke Inggris untuk S3, kemudian dia tidak mau kembali ke perguruan tinggi asalnya. Saya tanya kenapa? Ya nggak sesuai aja Bu dengan saya juga tidak ada ikatan dinas dengan perguruan tinggi tersebut, tapi saya kan dapat ikatan dinas dari pemerintah gitu. Ini dia aja sih bandel orangnya, dia masih muda waktu itu. Nah caranya gini Pak, jangan untuk mencari dulu, tapi kalau sudah tahu bahwa anak ini perlu ditingkatkan pengetahuannya melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu kan jangka panjang. Nah, ketika dia sebelum dia mulai kuliah, sebelum dia
sudah lulus tapi dia mau masuk gitu dan akan dibiayai oleh perusahaan, maka ya tadi kan disekolahkan kan, orang ini kan disekolahkan, berarti Bapak harus ikat dengan kontrak, Pak. Ikat dengan kontrak, biasanya ada perhitungannya 2N+1. Jadi 2N+1 itu N-nya itu berapa tahun yang dibiayai oleh kita, ya. Maka dia harus bekerja di tempat kita itu 2 kali, katakanlah dia dibiayai selama 4 tahun. Berarti dia harus bekerja di tempat kita sesudah dia lulus itu adalah 9 tahun. 2N+1. Iya, 2N+1, Pak. Rumusnya itu di mana-mana sama, 2N+1. Kalau saya ngikatnya begitu. Tapi ketika ada klausul dia mau keluar, boleh keluar. Kita tidak mengekang itu hak dia kepengen pergi dari perusahaan kita. Tapi ada satu kewajiban yang harus dia penuhi. Kalau dia keluar sebelum habis tadi kontraknya di kita itu, dia harus mengganti biaya pendidikan itu, Pak. Oh, gitu. Apakah dia mau nyicil ataukah mau dibayar cash gitu, karena mungkin dapat di perusahaan yang lebih besar gitu. Nah, dia harus tetap Pak memenuhi itu. Jadi kalau dia meninggalkan perusahaan kita yang membiayai dia sekolah sebelum habis kontraknya, dia harus mengembalikan, Pak. Nah, pengaturan pengembalian itu tentunya tergantung dari perusahaan masing-masing. Dan kalau melihat begitu ya jangan harapkan dia akan setia bekerja bagus di kita, Pak. Kalau dia sudah ada niatan untuk keluar, lebih baik kalau tidak bisa ditahan dengan menaikkan jabatan, itu juga kadang-kadang percuma juga, sudah dinaikkan jabatan menyingkirkan yang lain yang lama gitu, tapi ternyata dia tetap keluar dan dia tidak bekerja optimal di kita aja sudah meresahkan kita, Pak. Rugi ya. Makanya kalau saya sih lebih baik pakai kontrak, Pak. Kontraknya itu yaitu 2N+1 itu. Oh, itu. Iya, Pak. Dan jangan lupa kalau dia keluar sebelum habis kontraknya, ya dia harus mengganti biaya pendidikan yang kita berikan selama ini. Gitu, Pak. Oke. Jadi emang ada aturannya seperti itu ya? Itu ada, Pak. Ada. Bisa pakai kontrak kerja namanya. Ada. Ya mungkin di kontrak kami ini mungkin nggak tercantum hal-hal itu ya. Iya, tapi bisa, iya Pak, bisa kok, itu boleh sekali dilakukan seperti itu. Karena kan kita mungkin salah pilih, justru orang yang tidak kita pilih untuk kita biayai justru itu yang baik kadang-kadang, Pak. Karena itu perlu ada beberapa tes gitu yang harus kita lakukan kepada mereka. Ya. Misalnya itu seleksi khususnya itu apakah ada metodenya atau lihat dari untuk seleksi orang-orang yang mau kita jenjangkan pendidikannya itu? Ya. Model-model seleksinya itu apakah ada metode khusus, Pak? Bisa, Pak. Kita hitung pertama misalnya dari masa kerja dia. Ya, masa kerja dia sudah cukup dan selama pantauan selama dia kerja kan ada kita lihat dia baik atau tidak, Pak. Ya. Tapi itu salah satu di antara masa kerja. Kedua, produktivitas kerja dia selama ini seperti apa. Ya, kemudian dia juga dari sikap, Pak. Dari sikap juga kita bisa nilai. Ya, itu bisa kita tentukan di dalam peraturan kepegawaian, Pak. Itu ada, itu bisa dibuatkan tergantung pada perusahaan masing-masing. Jadi makanya karyawan baru itu harus tahu gitu kalau dia ada kesempatan untuk disekolahkan gitu ya, itu di dalam kepegawaian itu ada biasanya, Pak. Baik, Pak. Saya kira Bapak bisa buat itu. Iya. Nah, yang saya lihat itu teman-teman saya itu yang riset itu memang yang tadi Prof sebut itu memang bagus semua gitu kan. Artinya dia memenuhi semua. Tapi kenapa kok setelah dia lulus pendidikannya tahu resign gitu? Resign, iya. Ya, kadang ya manusiawi lah, Pak. Kadang-kadang ada yang nawarin gaji lebih besar karena dia tidak merasa memiliki organisasi kita itu, dan sense of belongings-nya nggak ada, Pak. Nah, sense of belongings ini atau rasa memiliki ini itu bisa dibentuk, Pak. Artinya bisa kita arahkan bahwa
seperti misalnya dia dicukupi gajinya, dia dicukupi sesuai dengan kepangkatannya, kemudian perlakuan iklim organisasi juga nyaman, itu juga bisa kita bentuk dia supaya loyal. Gitu. Sebetulnya dengan disekolahkan itu kan suatu apresiasi dari perusahaan bahwa perusahaan menghargai dia gitu kan Pak ya. Nah, tapi harus itulah ada ketentuannya, masa kerjanya, pendidikannya, terus produktivitas kerjanya itu harus punya punya catatan. Itu karena itu manajemen sumber daya manusia itu tidak mudah Pak. Karena kita harus mengenal individu-individu yang berada di bawah kita itu Pak. Nah, MSDM ini kan seharusnya ada di setiap fungsi ya. Kayak misalnya yang jelas kalau di fungsi manajemen sumber daya manusia sih jelas dia akan mengelola khusus tentang kepentingan, kebutuhan, keahlian dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi itu. Tapi seperti apakah di pemasaran tidak ada sumber daya manusia, tidak ada SDM? Ada. Nah, seharusnya di setiap bagian fungsi itu ada orang yang mencatat, ada orang yang meneliti. Dari MSDM ini harus bisa memonitor, membutuhkan seseorang yang bisa melihat, menilai, atau ada penilaian atasan pada bawahan itu di setiap fungsi. Di manajemen sumber daya manusia ada manajemen pemasaran ada orang. Di manajemen operasional juga ada orang-orang atau ada sumber daya manusia yang bekerja di situ. Di manajemen keuangan juga ada. Di information system management juga ada. R&D juga ada. Itu semuanya ada sumber daya manusia yang tentunya suka ada penilaian atasan terhadap bawahan. Tapi satu hal Pak, biasanya ada subjektivitas. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Itu peran daripada manajemen sumber daya manusia itu harus adil, harus melihat secara keseluruhan dari produktivitas kerja karyawan di bagian masing-masing itu ada ukurannya. Ya, ada ukuran seperti misalnya berapa sih dari produksi, berapa sih seorang karyawan itu bisa menghasilkan unit di dalam 1 minggu. Itu salah satu tolok ukur. Gitu Pak. Gitu ya Pak. Berapa harikah ya surat-surat itu sampai kepada tujuan. Kan surat kan masuk ke dalam perusahaan kan melalui administrasi, ada pencatatan surat masuk. Nah, kemudian diberikan kepada kepala yang ada di dalam tujuan surat itu. Nah, berapa lama itu si kepala bagian itu memberikan disposisi kepada siapa pekerjaannya harus dilakukan. Nah, itu kan juga merupakan satu kinerja dari si kepala bagian itu di dalam memproses surat. Atau misalnya untuk karyawan yang di bagian tadi penerimaan surat-surat masuk misalnya. Nah, dia itu berapa hari dia mencatat kemudian menyampaikan kepada tujuan daripada surat itu pun merupakan satu kinerja. Dan itu harus ada yang mencatat. Tugas daripada MSDM lagi. Karena itu MSDM itu tidak mudah Pak, itu ruwet, ribet ya. Karena apa? Karena yang kita hadapi itu manusia Pak. Lain dengan manajemen keuangan. Yang dihadapi kan cuma angka-angka aja. Tapi ada tolok ukur produktivitas kerja mereka pun ada tolok ukur. Berapa lama mengerjakan? Apakah bisa tepat memberikan laporan keuangan ya dari akuntansi misalnya, berapa lama dia bisa membuat atau memberikan laporan keuangan itu kepada atasan ya, itu juga merupakan satu kriteria pengukuran daripada produktivitas kerja karyawan itu Pak Agus ya. Oke. Saya sebentar nangkapin lagi ya Bu ya. Mangga. Tadi yang untuk penilaian karyawan ya. Selain produktivitas kan juga kita kalau produktivitas kan kita bisa ukur ya dengan angka ya. Kadang kan kalau manusia ini kan nggak cuma di produktivitas tapi kan ada sikap. Apakah Betul. sikap itu bisa dikonversi nggak dengan angka ya Pak? Itu bisa dibuat skala Pak, pakai Likert ya, skala Likert. Jadi
bisa dibuat begini, untuk apakah dia misalnya apakah ada kita buat ya semacam kuesioner itu, kita lihat apakah dia sopan di dalam berpakaian misalnya Pak. Nah itu di situ Bapak buat ada 5 ya, 3 atau 5 harus ganjil. Ya. Itu misalnya setuju, kalau setuju itu di tengah Pak. Biasanya tidak setuju, sangat tidak setuju, itu setuju. Kemudian di sana yang sebelah ke kanannya lagi angkanya kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu Pak ya. Nah nanti yang paling tinggi itu nanti sangat setuju gitu. Nah itu bisa dikonversi ke dalam kuantitatif Pak. Menggunakan skala Likert namanya. Boleh itu dibuatkan bisa seperti itu. Oh jadi kayak semacam kuesioner gitu ya? Iya Pak, iya semacam kuesioner, tapi kita buat kita sendiri ya menilai seseorang kan bisa itu. Oh dia berpakaian selalu rapi, nggak pakai sandal jepit. Ya itu kan juga merupakan suatu sikap. Pak. Dia menghormati atasan, misalnya kita lihat oh dia selalu mengucapkan selamat pagi kalau ketemu atau salaman, assalamualaikum. Itu perilaku yang bisa kita nilai positif dan negatifnya Pak. Atau misalnya nggak bisa juga sih tidak harus 5, 3 juga bisa. Sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju itu juga boleh. Harus ganjil supaya tidak ada yang bias nantinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ya Mbak Agnes, halo, Nes. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Mbak Agnes, halo, Nes. Agnes. Mbak Agnes, kemana Lines? Prof. Ya. Prof izin Prof. Ya, Yasman, kenapa? Ini terkait ini sih Prof sesi yang sebelumnya di minggu kemarin ya di sesi keempat Prof. Izin mau bertanya Prof. Di sesi keempat kan di sini penarikan seleksi penempatan dan orientasi sumber daya manusia Prof. Nah yang saya tanyakan Prof di tim pre-recruitment di seleksi. Nah di mana di beberapa perusahaan Prof misalkan dia sudah mendapatkan beberapa kandidat yang mau dimasukkan jadi karyawan dalam suatu perusahaan, cuman dalam suatu perusahaan itu mengadakan beberapa tahap seleksi yang dari tim HRD, interview dari tim HRD dan interview sama tim user. Jadi yang perlu saya tanyakan itu apakah proses seleksi dari perusahaan itu proses dalam perekrutmen karyawan yang memang kebijakan untuk mencari kandidat yang benar-benar apa gimana Prof? Biasanya. Dari segi pengalaman Prof lah. Oke. Itu saya temui dari beberapa perusahaan Prof. Ya, setiap perusahaan Pak itu memiliki yang ada agak berbeda, tapi ada standar. Standarnya tentunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi rekrutmen itu hanya sampai pada sebelum seleksi itu rekrutmen namanya, penarikan. Rekrutmen itu mengadakan iklan, menyiapkan penawaran-penawaran ya itu rekrutmen, penarikan supaya menarik para calon pegawai itu, calon pelamar itu ke dalam perusahaan tersebut. Itu rekrutmen. Nah, rekrutmen selesai, di situ ada seleksi pertama. Seleksi pertama itu adalah seleksi administrasi. Nah, apakah pelamar yang datang itu atau mengirimkan lamarannya itu memenuhi persyaratan atau tidak? Kan persyaratannya berbeda-beda. Tadi Anda minta misalnya persyaratan saya dulu ya, pengalaman. Nah, rekrutmen terjadi ketika saya melihat bahwa di koran itu ada iklan yang bunyinya begini. Dibutuhkan yang mana nih? Saya ada 2 sebetulnya. Kalau misalnya yang di Komnas HAM ya, atau yang di pramugari dulu. Nanti yang di Komnas HAM akan saya sampaikan. Nah, rekrutmen itu saya melihat di Kompas waktu itu di koran yang mengatakan dibutuhkan
pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi ya stewardess waktu itu, pramugari udara Garuda Indonesia. Itu rekrutmen, kita semua ngelamar semua, ada lebih daripada 500-an orang waktu itu yang melamar itu. Nah, kemudian kita menunggu dipanggil nggak ya. Kalau kita lolos dari rekrutmen itu untuk masuk ke dalam proses seleksi, nah, kita akan dipanggil. Itu seleksi pertama saya lulus karena seleksi administrasinya adalah misalnya saya memenuhi persyaratan ya, satu minimal lulus SMA. Waktu itu SMA masih laku ya, tahun 64 gitu. Minimal lulus SMA. Kemudian yang kedua bisa berbahasa asing, satu saja, bahasa Inggris misalnya. Kemudian yang ketiga tinggi badan. Tinggi badan itu harus 1,65 ya, 1,62. Saya 165 masuk ya. Kemudian yang ketiga apa namanya, dia mempunyai apa pribadi yang menarik gitu ya. Itu sih masuk seleksi pertama saya masuk. Kemudian seleksi yang kedua adalah tes atau ujian pengetahuan umum dan bahasa Inggris. Itu seleksi yang kedua, itu tadi seleksi administrasi. Kemudian seleksi yang ketiga setelah lulus dari sekian katakanlah yang lulus administrasi itu 300 seorang. Kemudian yang lulus dari tes ya, tes pengetahuan dan tes yang lain-lain itu hanya tinggal 30 dari 300 ya. Nah, kemudian kita setelah lulus kemudian ada psikotes. Bergugurannya tuh di setiap tahapan seleksi ya. Psikotes, setelah psikotes kita ada wawancara dengan para pimpinan. Itu pun berguguran semua sehingga yang mengikuti pelatihan itu tinggal 10 orang. 30 orang. Lulus pelatihan itu tinggal 10. Ujian lagi, itu tes lagi. Terus masih dalam taraf seleksi. Jadi pelatihan bukan pelatihan itu bukan untuk masuk langsung jadi pegawai, tapi pelatihan untuk diuji lagi, untuk diseleksi lagi. Ini di Garuda yang berlaku. Mungkin di perusahaan lain berbeda. Nah, setelah itu pelatihan itu yang tinggal 30 masuk kelas ya, termasuk latihan bikin minuman dan sebagainya. Nah, setelah itu lolos seleksi yang itu, kita kemudian tes lagi yang terakhir, tes terbang. Nah, tes terbang ini artinya apa? Kita ikut terbang dari 30 itu tinggal 10 orang ya, 10 orang. Nah, 10 orang yang ikut tes terbang itu tinggal 3 orang yang lolos. Karena ada yang muntah, ada yang pusing, ada yang terus sakit, akhirnya berjatuhan. Padahal itu tahapan seleksinya itu banyak sekali. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, tidak sama, tergantung pada kebutuhannya. Nah, jadi setelah itu baru orientasi kita terbang, masih sebagai junior lah, itu orientasi, perkenalkan ini loh Anda harus masuk di dinas harian dulu, cari jadwal, itu di orientasi namanya. Baru kemudian kita dilepas itu. Jadi berbeda Mas. Jadi memang untuk menentukan kita bisa diterima atau tidak, yang pertama harus kriteria memenuhi. Jelas. Lain halnya kalau ketika saya Anda minta tahu pengalaman saya. Nah, ketika saya mau jadi sedang waktu itu saya mengajar sih, atau saya melihat ada di Kompas itu saya lihat Komnas HAM akan berganti kepemimpinan. Jadi dibutuhkan sarjana yang bukan sarjana hukum. Nah, ini kan saya masuk, saya lamar pekerja itu di situ, kemudian administratif diterima semuanya bisa, kemudian saya ikut langsung, tidak ada pelatihan itu, langsung ke tes sampai tes di DPR segala. Nah, saya lolos. Itu jadi tidak terlalu banyak tingkatannya. Ketika sudah lolos, baru kita ada di situ training untuk mengenal gitu lah, apa sih yang disebut dengan pelanggaran HAM berat itu dan sebagainya. Nah, itu sudah diterima.
kan tidak terlalu bertele-tele seperti saya ketika saya melamar jadi pramugari. Gitu loh Mas. Itu sampai dengan akhirnya selesai pekerjaan saya, tidak ada beasiswa yang harus dikembalikan gitu kayak Pak Mursid tadi. Ya, Mas Yasman, jelas? Ada pertanyaan lagi? Siap, jelas Prof. Berbeda Berarti tiap ini strategi dari perusahaannya. ya setiap organisasi punya cara sendiri itu Pak, sesuai dengan organisasinya, berbeda ya. Oke, terima kasih Mas Yasman. Ya. Siap Ada Prof, lagi? terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Baik, kalau begitu kita masih berada 21 orang sih, yang lain mana? Angela, Pak Agus, Angela, Mbak Asti, Dwi Nova, Emerald, Triputri, Esther Mia, ya, kemudian Firman, ada Mas Firman, Ada Bu. Hilda, halo Hilda, apa kabar Hilda? Ini Prof, siap Prof di sini hujan lebat. Iya, saya selalu ingat nama kamu karena dulu kamu aktif loh nulis di chatting room itu, ya. Kemudian siapa ini? Husnul Khotimah, halo. Ya Bu. Ya, kemudian Laurencia Violita, ada Leroy Lionel Yuhaniar, sorry nggak pakai i. Muhammad Iqbal, ada siapa ini? Nita, ada Nova, ada Ricky, Safina, Sela, Syahna. Halo Mas Udi kok diem aja nih, tumben. Lagi bumpet Pop hidungnya. Nggak enak buat ngomong sumeng. Kena flu atau kena hujan? Kena Banjir. hujan Prof. Iya, Kemarin hujan banjir di Tangerang. Oh iya, saya lihat di TV itu banjir tuh. Hati-hati, banyak minum vitamin C Mas Udi. Saya sih minum, kalau sudah gitu minum Redoxon. Prof, terima kasih. Ya, minum Redoxon deh, sehari 1 aja bisa mengurangi itu. Mas Yasman, ada Pak Yusuf Ramdhani, ya. Oke. Jadi semuanya hari ini saya tidak memberikan kuis, ya, tapi mungkin minggu depan ada. Hari ini enggak ada. Dari 21 orang, terima kasih semuanya udah hadir pada video conference ini. Salam sehat semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.